Halo bro. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Sambil menunggu yang lain, kita bisa memulai ini biar waktunya nggak molor-molor. Biar kita selesai tepat waktu. Selamat pagi, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ada seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita seksi ini, yang pertama, backward design, yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Monggo bisa ditulis di kolom chat. Pemahaman tentang kurikulum PJOK, monggo ditulis di kolom chat. 5 menit saja. Yang lain monggo. Kalau dari skalanya Kak, jadi kira-kira 10 kah? Atau 9 kah? Atau 5 kah? Dari skalanya saja, kira-kira pemahamannya. Oke, 5.
Yang lainnya, nggak ada yang menjawab lagi. Jadi nggak ngerti apa nggak mau menjawab. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, nggak ada salah-salah. Kira-kira menurut jenengan, Pak, aku gak belas Pak, gak paham mau kurikulum, Roni gur ngajar, ngono. Misal seperti itu. Nggak, biasanya seperti itu, kita berolahraga itu yang penting murid senang, kita bisa bersamai mereka, gitu. Oke, sudah, saya anggap lanjut. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Saya lanjut, ini masih ada pertanyaan lagi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJUK di sekolah? Silahkan tulis di kolom chat. Menurut kakak-kakak semua, apa tujuannya? 5 menit lagi. Nah, untuk mengembangkan fisik mental. Yang lain, memberikan edukasi dengan manfaat kesehatan. Oke, monggo. Yang lainnya, mengembangkan keterampilan gerak, meningkatkan perjalanan fisik, Pak Bandi, membuat generasi aktif dan sehat dengan gembira. Oke, ya, monggo. Yang lainnya, kita tunggu. Tapi tujuannya mengembangkan anak mahasiswa Islami. Pak Yusuf sebagai wadah untuk mengembangkan fisik serta potensi siswa, untuk memfasilitasi kebutuhan. Nah, Darul, pendidikan karakter, mengembangkan. Oke, terima kasih jawabannya ke semuanya. Akan saya lanjut. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi menurut CPUBJK tahun 2004 ini kami menggunakan 4 poin. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini
kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan, ayo lanjut lagi tulis di kolom chat. Pada materi ini banyak diskusinya di chat saja sepertinya. Monggo dijawab di kolom chat, kakak. Hmm, hmm. Oke, menurut Kak David tadi, tujuan lapor PJOK mengembangkan keterampilan motorik serta duduk dan upaya mendorong pelan bersemangat. Monggo yang lain. Aku memahami karena kegiatan kecuali tujuan untuk mengembangkan sosial emosional. Selamat bergabung Kak Dede, Kak Randy ya, karena dalam proses PJOK tentunya harus mempunyai tujuan pembelajaran yang menarik dan baik agar supaya peserta didik dan lebih baik. Jadi ya, sering menempatkan tujuan pembelajaran kamu yang tahu
Ini memahami semua macam kurikulum apapun penting dari Oke, terima kasih jawabannya kakak-kakak. Akan lanjut lagi. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Boleh ditulis di kolom chat lagi, kakak. Bisa karena yang saya tahu dalam format pembelajaran berpusat pada kata-kata didik. Bisa karena berorientasi pada siswa. Oke, akan saya lanjut. Terima kasih yang sudah menjawab kakak-kakak semuanya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam PP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam PP atau tujuan pembelajarannya. Maksudnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan oleh murid. Selanjutnya, proses backward design dalam pengembangan kurikulum. Secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan mode penilaiannya. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kunci, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran, dan penilaiannya. Kita menuju ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Bagaimana menurut kakak-kakak? Benar atau salah? Silakan open mic.
Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar apa salah? Betul. Benar. Benar. Menurut Kak Pandi benar. Monggo yang lain. Yang lainnya, monggo bisa dijawab. Benar apa? Monggo Kak. Monggo Kak Jadi. Oke. Kalau kurikulum hanya merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kalau menurut saya masih kurang kurang pas, dikarenakan di situ hanya menguasai keterampilan, Kak. Ya. Sedangkan kurikulum itu bukan cuma untuk menguasai keterampilan, tapi juga aspek pengetahuannya juga. Ya. Oke, dicek ya, benar atau salah. Nah, salah ya, benar menurut Kak Dedi tadi. Karena, ya, monggo yang lain. Gantian, monggo Kak, siapa ini Kak Darul? Bisa di ya, siap. Menurut saya itu benar. Kurikulum adalah seperangkat aktivitas yang dirancang untuk membantu siswa menguasai keterampilan tertentu. Ini mencakup tujuannya, materi, metode pengajaran, dan evaluasi untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Nah, ini kalau menurut jawaban ini adalah salah ya. Bukan salah, kurang tepat sebenarnya ya. Kurang lengkap. Kurang. Ya. Kurang ya, sebenarnya bukan salah nih. Nah, ini selanjutnya buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Menurut jenengan gimana Kak? Bisa dibantu menjawab. Siap, Kak Dedi. Kalau saya, Kak. Oke, terima kasih. Kalau buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, itu tidak benar, karena suatu kurikulum itu enggak cuma buku teks, bukan buku-buku teks peserta didik. Jadi suatu kurikulum itu merupakan wadah atau pusat dari apa yang akan nanti dijabarkan kembali atau dilaksanakan oleh guru sebagai pedoman. Terima kasih. Mantap banget jawabannya Kak Didi, sangat luar biasa. Monggo Kak Bobi. Monggo Kak Bobi bisa dijawab. Konmik dulu Kak. Suaranya Kak Bobi belum keluar. Monitor Kak Bobi, halo. Halo. Halo, monggo. Kalau menurut saya untuk menambahkan sedikit, buku teks untuk peserta didik itu mungkin lebih tepatnya itu untuk bahan ajar Kak, kita ke peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Kak semuanya. Nah, betul. Salah ya, berarti ya untuk buku teks ini. Selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bagaimana menurut kakak semuanya? Apakah ini benar? Silakan open mic-nya, kita bisa sharing. Terima kasih Pak Sucipto, selamat datang Pak Sucipto. Monggo.
Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Gimana ini sesuai apa tidak sesuai? Monggo Kak Fakir, Kak bisa itu menjawab. Ya, kalau menurut saya ini sudah sesuai, Kak, karena dalam kurikulum itu sudah meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Monggo yang lain, ada yang punya pendapat lain? Kak Yusuf, silahkan. Mohon izin Kak, kalau dari saya sendiri mungkin kurikulum merdeka itu memang benar untuk meliputi keterampilan dan pengetahuan. Karena apa? Dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya rangkai pembelajaran. Mungkin cukup itu dari saya Kak. Terima kasih. Ya. Oke, jawaban yang cukup luar biasa. Terima kasih jawabannya. Ya. Jadi kalau menurut modul ini adalah sudah sesuai. Terima kasih kakak-kakak ini. Nah, ini tadi. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu belum tepat. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Belum tepat. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sudah tepat. Sudah kita akan lanjut. Nah, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Jadi ada 5 komponen pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Sumbernya ini dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Jadi kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Menteri Pendidikan. Komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Sampai sini sedikit mengerti cara-cara ini. Saya akan lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi untuk di kurikulum merdeka ini kita bebas menyesuaikan dengan kondisi sekolahan kakak-kakak masing-masing. Jadi misal di sekolahnya Kak Dedi, yang jauh Kak Dedi, dengan di mana Kak Dedi? Di SDN 3 Gumire Kak. Gumire dengan jumlah siswa 96. 96. Misal dengan Kak Yusuf, di mana Kak Yusuf? Saya dari SD 2 Glada Kak. Dengan jumlah peserta? 130. Wah, lebih banyak berarti.
Jadi nanti kayak kurikulum atau apa tadi itu tadi tidak bisa sama gitu Kang Willy. Jadi antara Kak Desi dan Kak Yusuf dibebaskan untuk membuat apa namanya pembelajarannya disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolahannya masing-masing. Seperti itu bisa. Saya akan lanjutkan. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJUK. Ini yang pertama, bagaimana kakak-kakak semuanya selama ini merancang program PJUK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK? Silahkan di kolom chat, nanti kita bisa saling bercerita. Oke, 15 menit kakak-kakak ditulis di kolom chat. Nanti bisa dibacakan. 10 menit wis terlalu banyak. Kayak bilang kapal ya kon garap sulincer. Kok ben yo kapal yo. Oh, kayak kapal-kapalan.
Oke, untuk Kak Fakih bisa dibacakan. Untuk merancang program PJOK yaitu dengan mempertimbangkan aspek sosial, fisik, emosional setiap peserta didik. Karena dalam keberagaman peserta didik kita harus bisa menyesuaikannya, Pak. Itu. Terima kasih. Lanjut, Kak David. Bisa dibacakan, Kak David Fajri. Oke, terima kasih untuk soalnya bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Jawaban saya, dalam menyusun program PJOK yaitu dengan cara memperhatikan fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah. Contohnya dalam sekolah saya itu untuk alat-alat olahraganya masih kurang memadai, jadi ya tidak banyak program-program yang bisa saya jalankan gitu, Kak. Tapi tetap menggunakan alat yang ada nih, agar peserta didik tetap. Ya, siap. Makasih Kak David. Lanjut Kak Ilham. Ini banyak ini. Silakan dibacakan Kak Ilham. Untuk yang pertama, dalam merancang program di kurikulum mata pelajaran PJOK, yang pertama itu saya harus menentukan tujuan pembelajarannya, seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, yaitu mempertimbangkan aspek sosial, fisik, emosional peserta didik. Yang kedua, kita mencari tahu bakat minat anak-anak. Misal di sekolah itu banyak yang menyukai pelajaran silat, untuk ekstranya diperbanyak. Terus untuk yang ketiga, di sekolahan saya ini untuk lapangannya itu memadai, halamannya luas dan tersedia lapangan voli. Untuk lapangannya itu bisa digunakan untuk futsal, permainan kecil atau voli, bulu tangkis itu bisa. Terus yang keempat, melakukan evaluasi selama setahun. Terus yang terakhir itu melakukan evaluasi apa yang harus dibenahi untuk pembelajaran yang akan datang. Ya, jawabannya sangat bagus. Ini Kak Dedi, monggo Kak Dedi. Oh, terima kasih Kak. Mohon izin menjawab. Saya merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu dengan berbagai pendekatan, baik itu pendekatan secara fisik, emosional, dan juga sosial murid. Secara fisik, ini kan kita melihat kondisi, biasanya ada beberapa siswa yang memang terkadang ada kekurangan fisiknya, baik itu di jari ataupun apa, sehingga kita juga akan menentukan metode pembelajaran seperti apa untuk beberapa kelas yang ada misalnya disabilitasnya. Kemudian emosional dan juga sosial murid, sehingga kita juga sebagai guru dapat menentukan bakat minat siswa itu di mana. Terima kasih Kak. Terima kasih jawabannya Kak Dedi. Untuk luar biasa nih Kak Prendi, monggo Kak Prendi. Bisa di-sharingkan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Menurut saya kurikulum PJOK merupakan kebutuhan dan harapan siswa, kompetensi yang mencakup 1. Kemampuan motorik dasar dan keterampilan bermain olahraga, dan pengetahuan tentang kesehatan kebugaran serta sikap positif terhadap aktivitas fisik, memulai perencanaan dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, yang selaras dengan standar pendidikan nasional. Mungkin ya hampir sama dengan teman-teman PKG yang lain Kak. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Prendi. Monggo yang terakhir ini Kak Bobi. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih Kak. Kalau saya untuk menentukan tujuan pembelajaran yang mencakup kompetensi dasar, contohnya yang
Contohnya keterampilan dalam bermain berolahraga atau permainan dalam olahraga. Terus materi yang beragam itu bagaimana kita bisa memilih permainan yang menyenangkan bagi murid ya. Terus memilih materi. Terus pendekatan pembelajaran itu dapat membuat pelajaran lebih menarik dan efektif. Yang terakhir evaluasi tentang kekurangan atau kelebihan. Jadi kita bisa belajar dengan anak-anak pelajaran yang telah dipelajari. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Bobi atas jawabannya. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah menjawab. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bisa dikerjakan lagi di kolom chat ya. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yuk, 10 menit lagi. Oke, yang sudah menjawab. Oke, Kak Dedi, bisa dibacakan jawabannya, Kak? Ya, terima kasih Kak. Ini mohon izin menjawab pertanyaan. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK?
Ini saya jawab sikap berani tampil dan betapa pentingnya sebuah gerak untuk kesehatan di dalam pelajaran PJOK. Karena berkaitan dengan kesehatan itu luar biasa. Karena cenderung apalagi untuk beberapa tahun ke belakang ini, karena kan ada virus COVID-19 itu banyak anak yang mager, terutama mager, malas gerak. Jadi untuk kesehatannya itu banyak yang katakan meningkat untuk dari segi kesehatan. Maka dari itu penting untuk anak-anak itu untuk menjaga kesehatan. Itu sangat bernilai harganya, tiada tara untuk kesehatan. Terima kasih. Oke, Kakak, terima kasih Kak Dedi. Ini Kak Bobi, monggo Kak Bobi bisa dibacakan. Baik Kak, terima kasih kalau dari jawaban saya tentang kesehatan fisik dan pemahaman pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau untuk kesehatan kan bukan dari fisik saja Kak, bisa juga dari makanan, bisa juga dari kita dari pakaian, dari mungkin itu saja Kak. Oke, ya terima kasih Kakak. Kak, siapa ini tadi ya urutannya? Kak Ilham, silakan Kak Ilham bisa berbagi jawabannya Kak Ilham. Yang pertama, karena pembelajaran PJOK itu kan berkaitan dengan permainan tim atau kelompok. Yang pertama itu pasti mengajarkan kita tentang sportivitas dan kerjasama. Terus yang kedua, karena pembelajaran PJOK ini berkaitan dengan fisik, maka itu dapat melatih kesehatan fisik mereka, terutama tubuh mereka untuk menjadikan tubuh atau ototnya itu menjadi sehat atau membentuk otot tubuhnya. Terus yang ketiga, kebugaran jasmani dan pengetahuan tentang hidup sehat. Dari pembelajaran PJOK ini, anak-anak bisa dapat mempelajari tentang perilaku hidup sehat, terutama untuk pencegahan penyakit. Gitu, Kak. Siap, jawabannya sangat lengkap ini Kakak. Monggo Kak Jarul bisa dibantu untuk jawabannya. Siap. Mungkin sama dengan jawaban teman-teman. Jawaban saya yang pertama adalah keterampilan fisik, mengembangkan keterampilannya seperti lari, renang, dan permainan tim. Yang kedua ada kesehatan dan kebugaran, ya, memahami pola hidup sehat, makanan yang sehat, dan kebugaran jasmani. Yang selanjutnya yaitu kerjasama tim, belajar bekerja bersama dalam kelompok, memahami peran masing-masing, dan membangun sportivitas. Yang selanjutnya yaitu disiplin, mengembangkan disiplin diri, tanggung jawab, dan nilai-nilai sportivitas. Yang terakhir yaitu kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri melalui pencapaian dalam olahraga. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jawabannya saya baca lagi hampir sama semua, ya. Ini ada tambah satu. Ini Pak Cito. Monggo Pak Cito, saya ini kangen suaranya. Bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa berbagi. Saya mohon maaf sebelumnya ini tidak bisa aktif ini. Ya. Jadi hanya kadang-kadang mendengarkan. Jadi yang pertama harapan saya adalah terkait dengan PJOK itu anak-anak mau dan mampu bergerak beraktivitas. Yang kedua tujuannya adalah untuk mendapatkan kesehatan dan kesegaran jasmani. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karakter sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin sementara itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun jawabannya Bapak. Oke, kakak-kakak semuanya, saya rasa akan saya lanjutkan untuk ada masih soal ini satu lagi. Nah, ini
Oke, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang dilakukan? Oke, 10 menit lagi kakak. Saya tunggu di kolom chat. Monggo, ada yang sudah bisa menjawab?
Monggo Kak Randy bisa sharing jawabannya. Ya baik Kak, kalau menurut saya bagaimana kita akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jawaban saya ada 3 dengan cara penilaian kognitif, observasi, praktik, dan evaluasi dan relevan. Jadi kalau untuk penilaian kognitif itu menggunakan tes tertulis atau lisan untuk mengukur pemahaman peserta didik. Kemudian untuk observasi praktiknya dengan mengamati langsung bagaimana peserta didik melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Setelah itu untuk evaluasinya yaitu melakukan evaluasi kurikulum secara berkala dan terbuka terhadap umpan balik untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan, efektif, dan menarik. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih. Siap, terima kasih jawabannya Kak Randy. Monggo yang lain kita menjawab. Bobi, silakan Kak Bobi. Terima kasih Kak. Jawaban saya, perancangan aktivitas baru yang dapat merancang atau memodifikasi aktivitas yang mengajarkan tentang keseimbangan kesehatan. Terima kasih Kak. Sudah cukup Kak. Siap. Terima kasih jawabannya Kak. Kak Ahmad Fakih, monggo. Ya, dengan memilih materi yang telah disesuaikan dengan peserta didik dengan tujuan perkembangan fisik. Ya, di sini kasusnya yaitu memilih materi yang memiliki tujuan untuk perkembangan fisik peserta didik. Itu dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Fakih jawabannya. Ini Bu Muji, monggo. Kak Muji bisa membantu menjawab. Mohon maaf, baru gabung. Tidak apa-apa Ibu, monggo. Saya melihatnya ini, yang nomor 3 ini, sehingga pemahaman saya mungkin sebatas yang akan saya sampaikan ini. Ya, tidak apa-apa Bu, monggo. Dalam proses belajar, kita terapkan tentang disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu kita sisipkan tentang pendidikan karakter siswa, yaitu bisa berdoa di awal, kemudian kerjasama dalam praktek dalam olahraga permainan, rasa tanggung jawab terhadap peralatan atau terhadap pelajaran yang sedang berlangsung, dan menumbuhkan rasa percaya diri, juga rasa menghargai pada sesama teman, baik dalam pendidikan praktek atau di lapangan maupun pendidikan pengetahuan yang berada di dalam kelas. Itu sementara pemahaman saya tentang pertanyaan yang nomor 3 ini, Pak. Ya, Bu, tidak apa-apa. Terima kasih sudah ikut menjawab. Terima kasih Kak semuanya. Akan saya lanjutkan materinya. Selanjutnya adalah untuk selanjutnya adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran.
Kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam adalah teknologi. Nah, aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak semuanya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Monggo bisa ditulis di kolom chat kakak semuanya. 5 menit, 5 menit. Ya, Puji. Disiplin dalam pembelajaran. Ini harapan, penilaian, dan pendekatan. Tertib pembelajaran berpusat pada positif. Tak cuti, tujuan pembelajaran. Tak wakil, penyesuaian pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Tapi tujuan pembelajaran. Ya, Pak Kang juga menjawab. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Banyak kita yang menjawab tentang pengembangan kompetensi sosial, emosionalnya. Dan selanjutnya, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Dan selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan dikaitkan dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut dia. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK
Kita mau menyusun program PJOK yang berkualitas dengan siswa. Terima kasih kakak. Dari hari ini sudah cukup. Ini, tapi jangan dimatikan dulu ya kakak ya. Jamnya masih ada karena berhubungan dengan time span. Jadi ngobrol sebentar lah. Kalau yang ada kegiatan lain bisa meninggalkan. Oke. Kita ngobrol tentang apakah persiapan diseminasi ini. Mumpung banyak ada yang ada Pak Cito, ada Bu Muji. Untuk gelombang 1 ini hari Minggu besok sudah mulai tatap muka. Tatap muka itu saya kasih bocoran, jadi tempatnya itu kita tidak bisa menentukan. Yang pertama lokasinya di SMKN 1 Banyuwangi atau Semia Negeri. Semia Negeri. Yang kedua itu lokasinya ada di SMP PGRI 1 Celuring. Jadi kita di mana kita belum tahu. Nanti kita bakal dapat undangannya. Siap. Monggo Kak Didi, kita sharing. Enggak, terima kasih. Ini berkaitan dengan diseminasi yang akan kita laksanakan di tatap muka di tanggal 27. Itu yang berkaitan dengan yang pertama, tempat tadi sudah disampaikan bisa di SMKN 1 Banyuwangi, yang kedua di SMP PGRI Celuring, nunggu informasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan kostum lah. Di masa kayak dengar di kelas-kelas yang lain itu bisa membuat baju identitas yang luar biasa ya. Intinya mohon itu dikompakkan untuk kelompok kita supaya juga nggak kalah dengan kelompok-kelompok yang lain, Kak. Ini dapat info seperti itu. Iya, betul Kak. Ngapunten Kak Dedi sebelumnya ya. Saya tuh mau mengingatkan, takutnya nanti dipikir nanti mendahului. Ya emang pengalaman saya ketika saya kan kalau kegiatan saya di Batu kemarin ya Kak ya, itu ya sama selama 7 hari. Kita dapat kaos, tapi kaos biasa tulisan PKDDK. Biasanya kaos yang kelas itu dipakai pembukaan Kak. Pembukaan itu biar tahu ini kelas 10, nanti dikasih inisial kelas 10, diseminasi PKDDK gitu. Ya kalau kaos itu monggo didiskusikan. Nanti harganya berapa? Saya juga mengikuti gitu loh Kak. Teman-teman setujunya mana, siapa yang mengkoordinir nonton Kak Didi? Ketua mana ini ketua? Ketuanya masih dipanggil Pak Buka S itu tadi izin ke belakang. Ada, saya nyimak ini. Oh ada, siap, aman. Wah, ini bagian koordinator ini Kak. Itu luar biasa untuk yang jersey luar biasa. Saya serahkan sepenuhnya kepada ketua. Monggo. Monggo ketua, ngapi ketua desainnya ketua. Yo apik yo murah lah Pak Ketua. Nggih. Apik murah, kaos partai biasanya. Cocok. 01 02 iki ngomong rame. Kalau ketua ketua. Kalau pengalaman di kecamatan kita sendiri ya kan biasanya kita buat di salah satu tempat itu ya harganya sekitar 110-125. Ya di kisaran itulah, tapi printing itu maksudnya. Kalau yang biasa seperti yang ini itu paling sekitar 80-90. Ya printing. Aja ngisi-ngisini PKG ta, PJOK. Kelas agak dewek. Ya monggo, bagaimana sepakatannya teman-teman? Ini saya menengahi jadi kan sebagai ketuanya dikasih ini ring harga sekian contohnya seperti ini, harga sekian contohnya seperti ini. Jadi nanti kasih polling aja ya, mau yang milih yang mana ngoten mawon. Jadi kan enak, buatan memaksa ngoten nggih. Oke Kak, siap. Nanti saya coba komunikasikan dulu ke konveksinya terkait harganya. Soalnya harganya itu kadang nemu promo, kadang enggak kayak gitu. Makanya
komunikasi dulu, kemudian desainnya menyusul gitu aja sudah. Iya. Yang penting teman-teman sepakat semua untuk yoga. Ini tidak memberatkan semuanya, teman-teman. Usul. Iya, Bu Muji, monggo. Kalau saya ada yang lengan panjang, saya pesen yang lengan panjang. Oh, Bu. Ada Bu. Bu Mufis pokoknya lengan panjangnya John. Bergerak apa tidak? Ah? Teman-teman ini pengennya bergerak apa tidak? Kalau yang Oblong apa bagus, bergerak? kalau yang bagus itu memang kalau yang sopan untuk acara pembukaan dan sebagainya, kalau bisa ada kerahnya kayak kemarin, Bu. Betul, ada kerahnya. Yo, Nanti ojo dipodok nambi anu ta yo. Es Roma tambu paran nih kau. Apa besok itu setiap hari kita pakai kaos? Anu Bu, tergantung jadwalnya. Mungkin disepakati saja. Misal nanti kan ada jadwal mingguan Bu. Misal kegiatan kalau praktek itu sepertinya nanti hanya 2 kali atau 3 kali mungkin Bu. Banyaknya itu di kelas nanti lah Bu. Kalau yang lulusan guru penggerak itu hampir sama kegiatannya, membuat mind map yang di kertas, yang manila itu nanti berkelompok seperti itu. Kira-kira nanti apa yang akan dipersiapkan untuk dibawa itu Pak, selain laptop dan ya laptop tuh Bu, sudah Bu, laptop, tablet, biasanya itu kayak spidol dan lain sebagainya itu sudah disediakan panitia. Ini kalau sangu Bu Muji, sangu yang wakeh. Sangu nih hang bek. Yang gue jaluk sampeyan nek kurang. Ya. Apa jadwal kira-kira Kakak tanggal 27 sampai tanggal 2 itu ada yang berbenturan kah? Ada yang operator ANBK kah? Ada yang nopo kah? Tanggal berapa jadinya Pak? Kalau office-nya itu tanggalnya itu 27 minggu sampai tanggal 2 gitu. Minggunya itu siang Bu mulainya. Terus untuk anu Kak, apa posisi di SMK itu atau di SMP itu fokus di kelas 10 aja apa ada kelas-kelas yang lain digabung jadi satu lokasi? Kalau itu kurang tahu Kak. Biasanya 4 kayaknya Kak. 4 kelas 4 kelas. Kalau Banyuwangi yang besok ini 4 kelas Banyuwangi, 4 kelas Telore. Jadi berarti kita termasuk kelas Banyuwangi ya, yang di Banyuwangi ya? Semoga. Kayaknya itu urutannya itu yang 1 sampai 4 kemarin itu Banyuwangi, 5 sampai 8 itu Telore. Kalau kita diurutkan kita nomor berapa? 9, 10 nomor 2. Ya semoga saja di Banyuwangi. Ya intinya kalau seperti itu, kalau ada kelas-kelas yang lain memang digabung jadi satu lokasi, ya jersey itu harus jadi, intinya gitu. Makanya dikelola mulai sekarang bisa, kan masih ada waktu berapa seminggu Takutnya nanti ketika sudah deadline di tanggal 27 kita ke sana ada beberapa kelas kelompok yang lain, entah kelompok 9 atau kelompok 8 kok gabung di situ, kok semuanya sama, kita enggak sama, itu kan kayak gimana nanti membuat mental itu secara tidak langsung jadi down. Saya tuh sebenarnya mengingatkan tapi kayak gimana saya seminggu Gus, seminggu ketua. Biye. Ojo pati biye wes. Sekarang sudah Kak jadi bikin apa? Reng-rengannya biar langsung di list saja Pak. Jadi ukurannya L atau XL gini. Kalau di Singonjuru itu di kecamatan kan saya yang biasa pesan. Dan dilala kemarin pas Agustus pesanan banyak. Itu molor. Saya ini masih trauma ini kalau waktunya mepet banget ini. Ganti cari yang Rego Jampi coba Pak. Kak Yusuf, monggo ini ngacung Kak Yusuf. Itu kalau hanya masukan langsung di list saja, langsung serinya seri apa aja data tinggal gitu Pak. Ukuran lah maksudnya. Ini langsung saja dulu nanti perkara harga dan desain menyesuaikan ngoten nggih. Nggih, manut pun. Ini saya boleh sedikit lagi Kak, biar rada semangat ngono niku. Boleh.
Ya, Boleh, Kak. ada. Oh, iya. Ini kalau bocoran yang kemarin ada sangunya Kak, lumayan kok Kak, buat ganti-ganti pulsa, turah-turah kok nanti. Oke, siap. Jadi Mohon, kita Kak. per pertemuan per apa ya? Per hari itu 150 Kak di sana Kak. 150 kali 7 itu sudah pasti. Nanti kita tatap maya ini juga dapat sangu. Pokok direng-reng kemarin itu sama uang pulsa. Kalau nggak salah dia, kalau nggak berubah ya, itu sekitar 2 lebih Kak dapatnya. Alhamdulillah. Biar semangat ini saya sepin G. Saya kira 5 lebih Kak. Ketua kadung ngondisikan jersey ya jonjo hasil akeh-akeh ya. Jangan bisa ngamet hasil biasa isun bandani, biasa isun utani. Ya makanya saya ngomongin Solo ki ketua. Sering jadi ketua ya nalangi Solo ketiku ya. TF aja TF. Aman nanti pembayarannya ngenteni cairan ya. Ojo TF. Segera tumbet. Itu kalau sangunya itu setelah kegiatan biasanya dibagi Kak. Setelah kegiatan itu dapat sangu, makanya harus hadir Kak. Untuk Pak Sujito gimana? Apa ada ketua nyekeli sidat tok tua. Kak, siap Kak. Untuk apa video pembelajaran itu nguploadnya di mana nggih? Di ya bisa diobrolkan di sini, monggo ditanyakan LMS. Untuk video LMS-nya apalagi videonya disiapkan. Uploadnya itu di itu Kak, kan ada pilihannya 2 itu Kak. Saya kasih contoh ya Kak ya. Masuk itu kalau tunggu Kak Prendi sambil saya buka bisa ngobrol. Ya Kak, kalau saya mau tanya tentang itu untuk penguploadan video pembelajaran itu terakhir tanggal berapa ya? Video pembelajaran videonya tanggal 22 Kak. 22 Oktober. Tanggal 22. Ya, di draft itu kan lewat. Ya Kak. Habis itu linknya itu bisa langsung dikirim ke ya Kak. Apa gimana? Betul. Jadi gini, Kakak upload di Google Drive terlebih dahulu. Setelah itu pengaturan videonya nggih, anyone this link nggih, jangan lupa biar saya bisa akses. Setelah itu ke LMS-nya itu pilih yang ada yang bisa membuka belum bisa dibuka nggih. Bentar, Kak. Iya, masih dipakai ini. Atau mungkin setelah ini Pak Hadi bisa menulis di grup WA langkah-langkahnya, Pak. Kalau langkahnya itu sederhana Bu, sebenarnya Bu. Okay. Tetap upload di LMS. Google Drive, di Google Drive terlebih dahulu. Setelah itu untuk pengaturan videonya itu di anyone this link, maksudnya semuanya yang mempunyai link bisa mengakses videonya. Setelah itu kan biasanya di LMS itu kan kerjakan terlebih dahulu nggih, sebelum mengerjakan itu pilih yang sebelah kanannya yang link URL itu bisa ditautkan di sana. Untuk RPP-nya ditautkan di link sebelahnya, kan ada 2 itu. Kalau RPP seperti biasa itu sudah nempel. Atau mungkin ada yang sudah mengirim dari teman-teman. Sepertinya belum Bu, kan masih modul 1.5 ini. Oh iya. Kan belum bisa kebuka nih kakak-kakak nih. Kalau saya itu tampilannya seperti ini, enggak bisa melihat.
Ntar saya lihat Kak, saya kasih contoh punya teman saya nanti yang mengikuti juga. Ya, Kak, sekalian 9 menit lagi Kak, biar time saya biar cair juga Kak, nanti Kak. Terus Nah, maksud saya kalau misalkan sudah ada yang bisa, kita mungkin yang dekat-dekat bisa ketemu, bisa bekerja sama. Oh, kalau bekerja sama, kalau bisa, ya, kayak gimana Kak? Saya juga mau bisa membantu. Tadi ya, Kak. Ini mau menanyakan terkait dengan video pembelajaran yang terakhir ini kan 22 Oktober. Ya. Kemudian durasi waktu itu kan 30 menit. Oke, 30 menit itu apa 2 JP apa gimana? Apa cukup ada? Ini juga bingung ini. Kalau ini kan beda PPG, beda PKG ya Kak ya. Kalau untuk PPG kan 2 JP persis ya, 70 menit boleh lebih, maksudnya enggak boleh kurang. Kalau di diseminasi ini maksudnya itu gini, kita ngajar itu sesuaikan juga Kak. Maksudnya itu runtutannya itu jangan terlalu molor. Enggak apa-apa aja dengan 2 JP persis juga enggak apa-apa gitu loh. Yang penting jangan kurang dari 30 menit. Loh. Tapi misalnya dengan ngajar 40 menit selesai, ya sudah enggak apa-apa Kak. Jadi maksudnya sudah sampai refleksi, sampai akhir, enggak masalah gitu loh. Soalnya ini banyak kebingungan untuk pembuatan video yang 30 menit ini, ini kan bahasanya kalaupun ada pendahuluan, tujuan pembelajaran dan inti sampai refleksi, kemudian KPD-nya diberikan juga. Nah, ini kalau memang durasi waktunya, kalau misalnya ini ya, misalnya di PKG diseminasi ini diwajibkan 30 menit. Nah, karena ada info-info di PPG itu harus 30 menit. Gini Kak, jadi itu kan waktu minimal Kak Dedi. Kalau jenengan belum selesai 30 menit boleh Kak. Teman saya ada yang 2 jam Kak ngajarnya itu Kak. Kenapa saya nggak paham saya itu. Apa video yang dengan PPG diupload mana ya mbok? Nonton itu. Nggak masalah. Itu nanti Kak, saya kasih tahu, saya sepil lagi itu video pembelajaran jenengan itu nanti ada tugasnya di tatap muka besok. Ada rubrik penilaiannya, jenengan itu nanti melihat Kak Dedi ini mengajarnya banyak anak-anak diam atau anak-anak aktif, nanti dinilai di sana. Ada ritmenya Kak Dedi nanti dihitung. Terima kasih Kak. Itu kersane ketua mawon ngangkat tangan. Ketua. Monggo Kak. Jadi tadi sebenarnya sudah dijawab. Sebenarnya videonya itu sudah misalkan pernah buat diupload lagi kan nggak masalah Kak ya. Masalah. Iya. Rata-rata ya ini ya untuk rahasia pendidikan tidak masalah gitu. Yang sudah PPG upload ulang nggak apa-apa Kak. Iya. Karena dulu kalau enggak salah saat GP itu saya pernah buat apa pakai itu aja, tapi buat baru kan kalau misalkan di di waktu prakteknya itu 30 menit, sedangkan di RPP-nya itu 3 jam pertemuan kan tidak masalah kan? Tidak sinkron kan itu kan. Atau enggak RPP-nya aja disesuaikan. Ini kan materinya dengan dibuat PKG dibuat 30 menit pembelajaran gitu aja enggak apa-apa Pak. Oh ya, berarti disesuaikanlah dengan RPP-nya saja disesuaikan. Nanti kalau nggak salah itu membuat membuat 2 video nanti Kak. Di pembelajaran berapa itu ada video lagi kalau nggak salah. Saya itu membuat 2, yang pertama di dalam kelas, yang kedua di luar. Oh iya Kak, terima kasih. Untuk ini ada lagi yang ditanyakan. Ini 30 menit ini apa kita fokus di dalam kelas, apa sambil, karena PJOK itu ada 2 materi. Di samping kita menjelaskan sebuah materinya, kemudian juga ada prakteknya nanti. Ini gimana? Apa video yang pertama ini
cukup materi di kelas, dibuatkan kelompok-kelompok kecil dan melihat sebuah video karena kita menggunakan diferensiasi konten atau seperti apa. Ini gimana? Apakah memang harus dua-duanya ada di materi di kelas berapa menit, bahasanya nanti ketika kita buat 40 menit karena tadi kan durasinya 30 menit. Nah, ini misalnya kita buat 40 menit, 20 menit di kelas, apa cukup 20 menit di lapangan, apa cukup 40 menit ini kita fokus di kelas? Apa gimana? Ini menurut pengalaman saya pribadi ya, karena itu nanti tujuannya untuk menilai kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita. Jadi kita ada ritmenya, anak ini banyak pasifnya apa banyak aktifnya, maksudnya banyak geraknya apa banyak ngomongnya kita di peserta didik. Kalau menurut saya mending di luar kelas semua. Enak di luar kelas saja. Gimana Kak? Kalau menurut saya mending di luar kelas saja, ngajar di luar kelas saja. Materinya kita sampaikan di lapangan itu saja Kak Didi. Kita iya. Ngomong sambil membuat kelompok dan lain sebagainya. Ingat yang penting suaranya suara pengambilan suaranya disesuaikan biar enggak, maksudnya biar apa? Biar kedengeran maksudnya. Makanya. Tunggu Kak Yusuf. Tanpa diedit gitu Kak? Tanpa edit. Oke, siap. Kamera terfokus ke guru apa ke siswa, Kak? Ya, lihat aktivitasnya Kak. Waktu jenengan ngomong di jenengan, ketika murid melakukan prakteknya bisa diarahkan ke peserta. Berarti ya, videonya jalan nggak tetap gitu? Jalan Kak, saya nyuruh orang jalan Kak, nyuruh teman Kak. Iya. Ya pokoknya handle-nya misal nggak jalan, nggak jadi angle-nya pas, ya monggo sudah. Maksudnya kalau angle-nya kelihatan semua, misalnya gitu, misal nggak ada yang bantu, ya gimana terserah, sudah enaknya gimana. Kalau saya kemarin itu mengikuti saya karena saya kan nggak pakai clip on, suaranya yang mendekat, menjauh, gerak lah ini. Seperti itu. Gimana aman nih? Sudah nih? Oke. Jadwalnya nggak ada bentur nih. Ini yang SMA tadi Kak masih ada yang beberapa. Ada yang SMA Kak di sini nggak ada nih? Nggak ada. Terus untuk Kak, ini tanya lagi, untuk RPP-nya ini kan dikirim juga selain video. RPP-nya dikirim juga. Berarti ini 2 JP, 2 jam pelajaran bahasanya. Kalau kita kan 2 jam pelajaran cuma difokuskan kalau bisa 30 atau 40 menit selesai kan gitu. Betul. Nah, siap, terima kasih. Monggo ada yang abu-abu, apa tidak paham, pokoknya kira-kira nggak paham, telepon saya atau japri saya, gitu. Monggo Bu Miki. Suaranya ini di luar video Pak. Iya, monggo Ibu. Yang itu kemarin itu akun yang email yang saya kirim itu kan Google email biasa. Kalau tidak masalah misalkan saya waktu itu lupa belajar ID. Untuk Kak Bobi juga kemarin juga belum lengkap, ya saya nggak ngecek sampai akhir juga, tapi sudah di ACC sama di BGP nggak apa-apa kan, nanti misal ada perbaikan lagi atau apa nanti bisa ganti. Berarti tetap biarkan ya. Kemarin nggak bisa diedit, yang sudah di channel itu nggak bisa diedit, kita sudah yang merah-merah yang belum kita edit. Jadi tetap biarkan aja sementara ya Pak. Jadi ditunggu aja sudah sampai info. Untuk Dudet tak jadi kemarin, yang satunya tanggal berapa Kak? Yang 1.3 kemarin? 19. Jangan lupa kemarin ada yang tidak mengirim untuk yang tanggal 10 itu. Ada yang kelewatan sepertinya.
Untuk LMS yang di PKG ini Kak, ketika Mhm. ada di situ itu ada tugas ya. Kemudian kita masuk, kita keluar, itu centang hijau, padahal kita belum mengerjakan. Tapi Terkadang tetap laporannya kan masuk Kak, Kak jadi. enggak, maksudnya ketika dibandingkan dengan LMS-nya guru penggerak itu, meskipun kita masuk, kalau ada tugas tidak dikerjakan, itu dia nggak mau centang hijau. Kalau ini, misalkan dibuka per materinya itu, dibuka, kemudian kita keluar, itu sudah centang hijau, padahal belum mengerjakan kerjakan tugas. Kadang lupa, kadang ketika sudah cek, lah, wis centang hijau kabeh ya wis santai, padahal di dalamnya iya belum selesai gitu. Makanya ya, mohon bantuannya kalau Dudet itu adakah apa namanya list yang belum kayak gitu Kak. Takutnya teman-teman juga gitu Iya. merasa sudah Kemarin kan apa, maksudnya tanggal 10 itu kan sudah paginya ya saya ngapunten juga. Terus ke-12 kalau malam itu ya lupa kadang. Paginya kan sudah diingatkan maksudnya ayo yang sudah tanggal 10 yang belum ngoten kan dia. Ya cuma malamnya saya juga minta maaf ya nanti sebelumnya malam saya ingatkan lagi nggih waktu Dudet nggih ngoten nggih. iya. Mungkin kalau ada nggak Kak listnya gitu terlihat siapa yang belum, siapa yang sudah gitu. Kelihatan Kak ada Kak. Ya biar kelihatan. Saya kan nilainya satu persatu kalau tugas yang seperti itu Kak. Nilai dulu dinilai satu persatu. Nanti dengan garap kan saya bisa menilai komplit gitu atau dapat 100 atau berapa gitu nanti Kak. Gitu kan mohon kekompakannya kita bersama-sama hingga awal nanti lulus bersama-sama sampai akhir gitu semuanya gitu. Yap, Waktunya sudah lewat, time-nya sudah cukup. Saya matur nuwun sudah meluangkan waktu. Sehat-sehat semuanya nggih, kakak-kakak nggih. Untuk Kak Predi turut berduka cita nggih Kak nggih. Semoga selalu sabar mendapatkan tempat Iya, untuk yang mau P3K semangat, yang PPG saya juga PPG juga semangat, monggo semuanya dijalankan bersama-sama. Saya akhiri nggih kakak-kakak nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, monggo bisa. Nggih. Makasih Kak. Enggak apa-apa wis, yang penting jalan sama-sama wis. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam.